Tahukah Anda bahwa apa yang Anda lakukan dalam 1 jam pertama setelah membuka mata bisa menjadi penentu apakah Anda akan hidup panjang hingga usia 90 tahun atau bahkan lebih? Mungkin Anda merasa ini terdengar terlalu fantastis, namun kenyataannya, kebiasaan pagi Anda memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan dan umur panjang Anda. Banyak orang tanpa sadar merusak peluang mereka untuk hidup lebih lama setiap pagi, bahkan sebelum mereka menyentuh sarapan pertama mereka. Di video kali ini saya akan mengungkapkan 7 kebiasaan pagi yang dimiliki oleh orang-orang yang telah membuktikan diri mampu hidup lebih dari 90 tahun, dan yang lebih mengejutkannya lagi, kebiasaan keempat hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 detik. Meskipun terkesan sederhana, kebiasaan ini bisa menambah banyak tahun dalam hidup Anda. Dan inilah yang lebih mengejutkan, rahasia ini seringkali tidak pernah diungkapkan oleh dokter, padahal buktinya sudah terbukti secara ilmiah. Jika Anda ingin tahu bagaimana cara orang-orang yang berusia panjang menjaga kesehatan mereka dengan cara yang mudah dan alami, jangan lewatkan video ini. Saya jamin, apa yang akan Anda pelajari di sini dapat mengubah hidup Anda selamanya. Jadi pastikan Anda menonton sampai habis, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan tips sehat lainnya yang bisa mengubah hidup Anda. Izinkan saya menceritakan kisah Budi. Pada usia 65 tahun, Budi melihat banyak teman-temannya mulai mengalami masalah kesehatan serius, masalah jantung, penurunan kemampuan kognitif, dan masalah mobilitas. Namun kini, di usia 93 tahun, Budi masih hidup mandiri, mengemudi mobilnya, dan bahkan aktif menjadi relawan di taman komunitas setempat 3 kali seminggu. Apa yang membuatnya berbeda? Bukan karena faktor genetik, sebagian besar keluarganya tidak ada yang bisa hidup lebih lama dari 75 tahun. Perbedaannya dimulai ketika Budi menemukan dan mengimplementasikan 7 kebiasaan pagi yang berbeda setelah menghadiri seminar kesehatan pada usia 65 tahun. Perubahan kecil ini benar-benar mengubah jalur kesehatannya, sementara teman-temannya mulai menurun, Budi malah berkembang. Ketika saya bertanya kepadanya apa yang membuat perbedaan, dia tidak ragu untuk menunjuk rutinitas paginya. Apa yang saya lakukan pada jam pertama setelah bangun tidur telah menyelamatkan hidup saya, ujarnya kepada saya. Dan hari ini, saya akan membagikan rahasia Budi kepada Anda. Apakah Anda siap untuk mengetahui kebiasaan pagi yang bisa sepenuhnya mengubah kesehatan Anda setelah usia 60 tahun? Mari kita mulai. Kebiasaan pertama, hidrasi segera. Tahukah Anda apa yang terjadi pada tubuh Anda saat ini? Jika Anda belum minum air sejak bangun, darah Anda menjadi lebih kental, memberikan tekanan berbahaya pada jantung dan otak Anda. Sebelum kita lanjutkan, saya sangat menghargai jika Anda menyukai video ini. Dengan itu, Anda membantu saya untuk terus menyebarkan informasi penting mengenai umur panjang. Jika Anda belum berlangganan, saya sangat menyarankan Anda untuk melakukannya dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika Anda menikmati video ini, silakan beri komentar dengan angka 1, dan jika tidak, beri angka 0, agar saya tahu bagaimana cara memperbaikinya. Sekarang mari kita mulai. Hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup lebih dari 100 tahun setelah bangun tidur bukanlah mengecek ponsel atau menonton TV. Mereka langsung minum air, dan waktu yang tepat sangat penting. Peneliti terkemuka di bidang nefrologi dan umur panjang dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menemukan bahwa dehidrasi saat malam hari dapat mempercepat penuaan hingga 31%. Dr. Dokuliasari, Direktur Kesehatan Ginjal di Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa saat tidur tubuh Anda semakin dehidrasi yang menciptakan kondisi yang kami sebut pengentalan darah pagi, yang memaksa jantung bekerja lebih keras dan merusak pembuluh darah kecil di otak serta ginjal. Kerusakan ini menumpuk seiring waktu dan secara dramatis mempercepat penuaan. Ambil contoh Siti. Pada usia 72 tahun, ia mengalami masalah ginjal kronis, kelelahan yang terus-menerus, dan gangguan memori. Dokternya sempat mempertimbangkan untuk melakukan dialisis, namun ketika ia mulai mengonsumsi 500 ml air segera setelah bangun tidur, fungsi ginjalnya meningkat 28% hanya dalam 60 hari. Dokter,
Saya tidak percaya dengan hasil tes darah saya, katanya. Saya hanya minum air di pagi hari, jawabnya. Inilah yang perlu Anda lakukan. Mulai besok pagi, letakkan segelas air penuh di meja samping tempat tidur Anda sebelum tidur. Begitu Anda membuka mata, sebelum kaki Anda menyentuh lantai, minumlah seluruh gelas itu. Bukan kopi, bukan teh, hanya air. Suhu kamar adalah yang terbaik karena air dingin bisa mengejutkan sistem Anda. Jadikan kebiasaan ini seperti menyikat gigi. Organ Anda sangat membutuhkan hidrasi setelah berjam-jam tidur. Jangan buat mereka menunggu 1 menit lagi. Bisakah Anda berkomitmen untuk kebiasaan sederhana ini yang dapat secara dramatis meningkatkan fungsi ginjal dan kesehatan jantung Anda? Orang-orang yang hidup lebih lama tidak menganggap ini sebagai pilihan. Ini penting. Apakah Anda sudah melakukannya? Jika belum, kapan Anda akan mulai? Besok pagi bisa menjadi awal dari transformasi hidup Anda. Kebiasaan kedua, paparan cahaya pagi alami. Apakah Anda tanpa sadar merusak ritme sirkadian tubuh Anda setiap pagi? Jika Anda tidak mendapatkan cahaya alami dalam 30 menit setelah bangun, tidur, Anda kehilangan salah satu pemicu umur panjang yang paling kuat yang ditemukan para peneliti. Studi dari Institut Nasional tentang Penuaan menunjukkan bahwa paparan sinar matahari pagi dalam 30 menit setelah bangun dapat meningkatkan produksi melatonin hingga 73%. Dr. Ahmad Fauzi, peneliti utama kesehatan sirkadian dan penuaan, menjelaskan bahwa paparan sinar matahari pagi memicu serangkaian proses hormonal yang menentukan segalanya, mulai dari kualitas tidur hingga metabolisme dan fungsi kognitif Anda sepanjang hari. Jika Anda melewatkan pemicu cahaya pagi ini, Anda berisiko 37% lebih tinggi mengembangkan penyakit neurodegeneratif setelah usia 70 tahun. Pertimbangkan pengalaman Aldo. Pada usia 75 tahun, ia berjuang melawan insomnia kronis yang sudah berlangsung puluhan tahun. Ia mencoba segala cara, mulai dari obat tidur resep hingga suplemen mahal. Tidak ada yang berhasil jangka panjang. Kemudian, dokternya merekomendasikan perubahan sederhana. Habiskan 10 menit di luar ruangan segera setelah bangun, tidak peduli cuaca. Dalam 2 minggu, Aldo tidur lebih cepat dan lebih lama. Namun yang paling mengejutkan adalah manfaat tak terduga lainnya. Tekanan darahnya turun 15 poin dan kelelahan sore hari hilang sepenuhnya. Semua ini hanya dari duduk di teras dengan secangkir kopi pagi, alih-alih tinggal di dalam rumah. Jangan tunggu lagi. Mulailah untuk mendapatkan paparan sinar matahari alami dalam 30 menit setelah bangun. Bahkan pada hari yang mendung, cahaya luar ruangan 50 hingga 100 kali lebih terang daripada cahaya dalam ruangan, memberikan panjang gelombang yang sangat dibutuhkan otak Anda. Jika Anda kesulitan bergerak, cukup duduk di dekat jendela terbuka sudah cukup memberikan manfaat. Di musim dingin atau cuaca buruk, Anda bisa mempertimbangkan terapi cahaya medis sebagai tambahan, meskipun cahaya alami selalu lebih efektif. Ini lebih dari sekadar tidur yang nyenyak. Ini tentang mereset jam biologis tubuh Anda untuk memperlambat penuaan di tingkat seluler. Apakah Anda siap memberikan hadiah ini kepada tubuh Anda besok pagi? Apa yang menghalangi Anda untuk melangkah keluar dan menikmati cahaya pagi? Tubuh Anda secara literal menunggu sinyal tersebut untuk mengoptimalkan kesehatan Anda. Kebiasaan ketiga, gerakan ringan sebelum sarapan. Apa yang Anda lakukan sebelum menikmati secangkir kopi bisa memengaruhi kesehatan sendi Anda hingga usia 80 tahun. Banyak orang tanpa sadar membuat kesalahan fatal dengan tetap diam sebelum sarapan, yang justru memicu peradangan dan mempercepat kerusakan sendi. Penelitian dari Klinik Mayo menunjukkan bahwa gerakan ringan di pagi hari dapat mengurangi kerusakan sendi hingga 65% pada lansia. Dr. Lestari Wulan, Kepala Kedokteran Geriatri di Mayo Clinic menyatakan, gerakan pagi sebelum sarapan mengaktifkan proses yang disebut autopagi, pembersihan seluler yang sangat penting untuk umur panjang sendi. Kami melihat perbedaan besar dalam penanda inflamasi antara lansia yang bergerak sebelum sarapan dan mereka yang makan dulu. Ini mengubah hidup bagi Rina. Pada usia 68, Rina dijadwalkan untuk operasi penggantian lutut setelah bertahun-tahun menderita nyeri artritis yang parah. Sebagai upaya terakhir, terapis fisiknya menyarankan agar dia melakukan 7 menit gerakan ringan segera setelah bangun. Dalam 3 bulan,
nyeri Rina berkurang begitu signifikan, sehingga dokter bedahnya membatalkan operasi tersebut. Saya pikir hari-hari aktif saya sudah berakhir, kata Rina. Sekarang saya bisa bermain dengan cucu saya lagi. Semua dimulai dengan beberapa menit gerakan pagi itu. Berikut adalah rencana Anda. Besok pagi, setelah meminum air, tapi sebelum sarapan atau kopi, luangkan 5 hingga 10 menit untuk melakukan gerakan peluma sendi ringan. Ini bukan tentang olahraga berat, tapi gerakan yang terasa nyaman. Cobalah gerakan melingkar kecil dengan pergelangan kaki, lutut, pinggul, bahu, dan pergelangan tangan Anda. Berdirilah dan bergoyang perlahan dari sisi ke sisi. Sentuh jari kaki jika bisa, atau hanya membungkuk sedikit ke depan. Kunci dari kebiasaan ini adalah gerakan ringan yang terus-menerus yang membangunkan sendi dan otot Anda. Pernahkah Anda merasakan kekakuan tubuh di pagi hari? Itu memberi sinyal penting yang jangan sampai Anda abaikan. Jendela kesempatan kecil, ini mengaktifkan jalur umur panjang yang tetap tidak aktif jika Anda tetap diam. Apakah Anda akan memprioritaskan beberapa menit ini besok untuk melindungi sendi Anda selama beberapa dekade mendatang? Bayangkan dapat bergerak dengan bebas saat Anda berusia 85 atau 90 tahun. Mereka yang mencapainya bukanlah orang yang beruntung. Secara genetik mereka hanya konsisten melakukan ritual pagi ini. Apakah Anda siap untuk bergabung dengan mereka? Kebiasaan keempat, latihan pernapasan 30 detik. Latihan pernapasan ini adalah kebiasaan paling kuat yang dimiliki orang berusia 90 tahun ke atas. Namun, banyak yang mengabaikannya. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa cara Anda bernapas di pagi hari mempengaruhi reaksi stres Anda sepanjang hari dan bisa menambah atau mengurangi tahun dari hidup Anda? Peneliti dari zona biru, wilayah di mana orang hidup lebih dari 100 tahun, menemukan bahwa orang berusia 100 tahun memiliki pola pernapasan tertentu yang mengurangi stres seluler hingga 48%. Dr. Hadi Pratama, yang meneliti praktik umur panjang di Bali, Indonesia, melaporkan, kami menemukan perbedaan signifikan dalam penanda inflamasi dan hormon stres antara mereka yang melakukan pernapasan pagi yang disengaja dan yang tidak. Praktik. Pernapasan singkat ini tampaknya mengaktifkan saraf vagus, memberitahu tubuh Anda bahwa aman untuk mengalokasikan sumber daya untuk umur panjang, bukan hanya untuk bertahan hidup. Di desa-desa pegunungan Bali, para pria yang secara rutin hidup hingga usia 90-an, setiap pagi sebelum melakukan apapun, mereka berdiri di luar rumah dan melakukan serangkaian napas ritmis dalam. Ketika peneliti mengukur variabilitas detak jantung dan kadar kortisol mereka menemukan pola yang mirip dengan individu yang jauh lebih muda. Seorang gembala berusia 96 tahun menjelaskan, saya bernapas di pagi hari untuk mempersiapkan tubuh saya untuk hari yang baik. Jika saya melewatkan ini, saya merasakannya di siang hari. Energi saya turun, pikiran saya kabur. Berikut adalah praktik 30 detik yang bisa mengubah kesehatan Anda. Segera setelah meminum air pagi dan sebaiknya sambil mendapatkan cahaya alami, lakukan teknik pernapasan 4-78. Tarik napas pelan melalui hidung selama 4 detik. Tahan napas Anda selama 7 detik. Kemudian hembuskan sepenuhnya melalui mulut selama 8 detik dengan suara mendesis. Ulangi siklus ini 3 hingga 4 kali. Itu saja, 30 detik yang memberi sinyal pada tubuh Anda untuk mengaktifkan jalur umur panjang alih-alih respon stres. Apakah terdengar terlalu sederhana untuk efektif? Ilmunya jelas. Praktik singkat ini memiliki efek terukur pada tekanan darah, inflamasi, dan hormon stres. Apakah Anda akan berinvestasi 30 detik ini besok pagi? Ini mungkin menjadi pengembalian investasi terbesar untuk kesehatan Anda. Apakah Anda bernapas dengan penuh saat ini? Sebagian besar dari kita bernapas dangkal, hanya menggunakan 30% dari kapasitas paru-paru kita. Mulailah mengubah pola itu besok pagi. Kebiasaan kelima, sarapan kaya protein dan serat. Apakah sarapan Anda diam-diam merusak peluang Anda untuk hidup hingga usia 90 tahun? Kenyataannya, apa yang kebanyakan orang makan untuk sarapan aktif mempercepat proses penuaan mereka, dan banyak yang tidak menyadari sampai terlambat. Ahli gizi gerontologi mengidentifikasi pola sarapan tertentu di kalangan populasi umur panjang yang mengurangi penanda inflamasi hingga 53%. Dr. Fitriani Lestari, peneliti utama di Institut Gizi Umur Panjang, menjelaskan,
Makanan pertama di hari itu menentukan pola metabolisme yang mempengaruhi segalanya dari sensitivitas insulin hingga tingkat mikroinflamasi. Penelitian kami menunjukkan bahwa makanan pagi yang mengandung setidaknya 25 gram protein dan 8 gram serat menciptakan lingkungan metabolisme yang mendukung perbaikan sel, bukan kerusakan sel. Pertimbangkan pengalaman Hasan. Pada usia 68, dia didiagnosis dengan pradiabetes dan penanda inflamasi yang meningkat. Meskipun tidak kelebihan berat badan, dokternya memprediksi dia akan mengembangkan diabetes penuh dalam 2 tahun. Alih-alih segera memulai pengobatan, Hasan bekerja dengan ahli gizi untuk mengubah sarapannya. Dia beralih dari roti bakar dan kopi biasa ke makanan pagi kaya protein dan serat. 6 bulan kemudian, hasil pemeriksaan darahnya menunjukkan perbaikan yang luar biasa. Semua angka sudah kembali normal. Satu-satunya perubahan yang saya lakukan adalah sarapan, tegas Hasan. Dokter, saya masih tidak percaya bahwa hanya dengan mengubah satu jenis makanan bisa memutarbalikkan keadaan seperti ini. Inilah formula sarapan yang bisa memperpanjang umur. Gabungkan sumber protein berkualitas seperti telur, yogurt Yunani, atau protein nabati jika Anda lebih memilih, dengan makanan kaya serat seperti beri, biji chia, oats, atau sayuran. Tambahkan juga lemak sehat seperti alpukat, kacang, atau minyak zaitun. Hindari sepenuhnya karbohidrat olahan sebelum pukul 10 pagi karena mereka dapat menyebabkan lonjakan insulin yang mempercepat proses penuaan. Apakah Anda siap untuk mengubah sarapan Anda mulai besok pagi? Keindahan dari kebiasaan ini adalah Anda tidak perlu menghabiskan waktu lebih banyak karena Anda hanya perlu mengganti apa yang Anda makan agar tubuh dapat mengaktifkan jalur umur panjang alih-alih yang memperburuk peradangan. Apakah Anda ingin terus mempertahankan kebiasaan sarapan yang sekarang meskipun risikonya jelas di depan mata setelah usia 70 tahun? Cobalah untuk mengubahnya besok, dan Anda akan merasakan perbedaannya dalam hitungan hari. Walaupun tampaknya kecil, keputusan ini akan memberikan efek besar dalam jangka panjang. Kebiasaan keenam adalah menciptakan koneksi sosial di pagi hari. Ini adalah ritual yang lebih berpengaruh dari suplemen apapun. Dalam memperpanjang umur, koneksi manusia yang bermakna ternyata jauh lebih penting daripada yang kita duga. Tahukah Anda bahwa isolasi sosial dapat memberikan dampak yang begitu kuat pada tubuh Anda, sama seperti merokok 15 batang rokok setiap hari? Banyak yang tidak menyadari bahwa waktu dan kesempatan untuk terhubung dengan orang lain memiliki pengaruh yang hampir sama besar dengan jenis hubungan itu sendiri. Penelitian selama 80 tahun dari Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa interaksi sosial di pagi hari berpengaruh lebih besar terhadap umur panjang daripada berhenti merokok atau berolahraga. Dr. Rudi Hartono yang memimpin penelitian tersebut mengatakan, kami menemukan bahwa orang yang terlibat dalam bentuk komunikasi sosial yang berarti sebelum pukul 10 pagi memiliki tingkat kematian akibat berbagai penyakit yang lebih rendah sebanyak 29% selama masa penelitian. Interaksi sosial. Ini tampaknya mengatur pola neurotransmitter yang bermanfaat bagi kesehatan jantung dan kekebalan tubuh sepanjang hari. Di Bali, Indonesia, tempat yang dikenal dengan usia panjang penduduknya, Nia melihat pola menarik di kalangan mereka yang berusia lebih dari 100 tahun. Setiap pagi, mereka akan berkumpul sejenak sebelum memulai hari, bahkan jika hanya untuk percakapan, singkat 5 menit. Seorang wanita berusia 97 tahun berkata, jika saya tidak berbicara dengan seseorang di pagi hari, rasanya hari saya akan terasa salah. Kami selalu saling memeriksa di pagi hari. Inilah cara kami hidup lama. Ketika peneliti mengukur tanda inflamasi mereka, hasilnya jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang terisolasi secara sosial, yang secara biologis membuat mereka tampak lebih muda puluhan tahun. Berikut adalah 3 cara yang dapat Anda coba untuk memasukkan kebiasaan ini mulai besok pagi. Pertama, coba lakukan panggilan singkat dengan teman atau anggota keluarga. Bahkan 3 menit sudah cukup. Kedua, jika Anda tinggal bersama orang lain, buatlah ritual check-in pagi yang lebih bermakna daripada sekadar lewat begitu saja. Ketiga, jika Anda tinggal sendiri, coba tetapkan pertemuan pagi rutin dengan tetangga atau teman, bahkan jika hanya sekali seminggu. Jika semua itu tidak memungkinkan, cukup berbincang sebentar dengan barista
atau pegawai toko, pertukaran yang tampaknya sepele, tetapi bisa memberikan manfaat biologis yang sama. Kuncinya adalah membuat koneksi manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rutinitas pagi Anda, layaknya menyikat gigi. Apakah Anda bersedia untuk memprioritaskan ini besok pagi? Tubuh Anda secara harfiah menunggu sinyal ini untuk mengaktifkan jalur umur panjang. Kebiasaan ketujuh adalah latihan rasa syukur yang terarah. Sebuah kebiasaan mental yang rutin dilakukan oleh mereka yang berusia 90-an setiap pagi. Bukan sekadar rasa syukur biasa, tetapi rasa syukur yang sengaja dipraktikkan dengan cara yang khusus yang bisa mengaktifkan jalur umur panjang di otak dan tubuh. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada mengungkapkan bahwa rasa syukur pagi dapat secara fisik merestrukturisasi otak yang menua, mengurangi kortisol hingga 23%. Dr. Indah Permata, seorang ahli neuroplastisitas pada orang dewasa yang menua, menjelaskan, kami dapat melihat perubahan otak pada pemindaian fMRI ketika lansia secara konsisten mempraktikkan rasa syukur dengan tujuan setiap pagi. Korteks, prefrontal yang berperan dalam pengambilan keputusan dan regulasi emosi, menunjukkan pola aktivitas yang meningkat, mirip dengan otak yang jauh lebih muda. Namun waktu sangat krusial. Efek ini jauh lebih kuat jika dilakukan dalam 1 jam pertama setelah bangun tidur. Kisah Wulan adalah contoh nyata dari hal ini. Pada usia 74 tahun, dia berjuang melawan hipertensi yang tidak responsif terhadap pengobatan. Kardiologinya khawatir tentang kondisi jantungnya. Setelah mempelajari tentang manfaat rasa syukur dari berbagai penelitian, Wulan memulai sebuah kebiasaan sederhana di pagi hari. Mengungkapkan rasa syukur yang secara khusus ditujukan pada tubuh dan kesehatannya. Hanya dalam waktu 3 bulan tekanan darahnya menjadi stabil, dan variabilitas detak jantungnya, indikator utama kesehatan jantung, meningkat sebesar 31%. Saat itu dokter saya bertanya, obat apa yang saya ubah? Cerita Wulan. Saya bilang, bukan obat, hanya cara pandang saya di pagi hari. Awalnya sang dokter tak percaya. Tapi setelah melihat hasil yang konsisten dari waktu ke waktu, ia pun mulai paham. Inilah rutinitas rasa syukur 2 menit yang berhasil mengubah kesehatan Wulan. Segera setelah Anda menyelesaikan latihan pernapasan pagi, letakkan tangan di atas dada, tepat di atas jantung Anda. Lalu ucapkan 3 hal spesifik dari tubuh Anda yang Anda syukuri, beserta alasannya. Contohnya, saya bersyukur atas mata saya karena masih bisa melihat senyum cucu-cucu saya. Saya berterima kasih pada kaki saya yang masih setia mengantar saya kemanapun saya perlu pergi. Saya menghargai jantung saya yang sudah bekerja tanpa henti untuk saya selama ini. Kuncinya adalah bersyukur dengan spesifik dan arahkan rasa syukur itu langsung pada tubuh Anda. Ini bukan tentang berpikir positif yang mengawang-awang. Praktik ini benar-benar menciptakan perubahan nyata dalam sistem saraf Anda, yang berdampak pada peradangan, imunitas, dan kesehatan secara keseluruhan. Coba rutinitas 2 menit ini besok pagi. Tidak butuh biaya, tidak perlu alat khusus, tapi bisa jadi langkah awal memperpanjang usia Anda. Pernahkah hari ini Anda berterima kasih pada tubuh Anda? Atau Anda hanya fokus pada apa yang menurut Anda salah darinya? Cara Anda memandang tubuh Anda secara harfiah memengaruhi kondisi tubuh Anda saat ini. Anda kini sudah tahu 7 kebiasaan pagi yang bisa memperbaiki kesehatan setelah usia 60 tahun, bahkan berpotensi membuat Anda bergabung dalam kelompok langka, orang berusia 90 tahun ke atas yang masih sehat dan bugar. Anda tidak harus langsung sempurna, cukup mulai dari 3 kebiasaan saja. Itu sudah bisa memberikan dampak besar dalam perjalanan kesehatan Anda. Lihat saja Aldo. Dia memulai dari 2 kebiasaan dulu, lalu menambahkan 1 persatu kebiasaan lainnya secara perlahan. Mulailah besok, jangan tunggu waktu yang pas yang tidak akan pernah datang. Karena sesungguhnya rutinitas pagi Anda sedang memprogram tubuh Anda. Apakah ingin tetap muda atau menua lebih cepat? Anda pilih yang mana? Kebiasaan ini bukan kemewahan. Ini adalah kebutuhan utama bagi siapapun yang ingin mencapai usia lanjut, bukan hanya dengan selamat, tapi juga dengan semangat hidup, kejernihan berpikir, dan tujuan yang jelas. Dari 7 kebiasaan tadi, yang mana yang akan Anda coba besok pagi? Ingat, masa depan Anda tergantung dari keputusan yang Anda ambil hari ini.
Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan rahasia kesehatan lain yang jarang diketahui orang berusia 60 tahun ke atas. Dan, kebiasaan pagi mana dari ketujuh itu yang sudah Anda lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa, bagikan video ini ke orang terdekat Anda. Siapa tahu, ini jadi hadiah yang memperpanjang usia mereka.